Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Dery Abdi Farizi sebagai moderator dari kelompok 10 tugas akhir semester. Kepada dosen pengampu Ahmad Sukron MPD, di sini kami ingin menjelaskan teknik pengutipan dan daftar pustaka. Izin menjelaskan teknik pengutipan dan daftar pustaka. Pengutipan dan penyusunan daftar pustaka merupakan unsur penting dalam penulisan karya ilmiah karena berfungsi menjaga keaslian, memperkuat argumen, serta menunjukkan tanggung jawab akademik penulisan. Pengutipan yang tepat tidak hanya menghargai karya ilmiah sebelumnya, tetapi juga mencegah plagiarisme. Sementara itu, daftar pustaka yang disusun oleh benar mencemerkan profesionalitas dan memudahkan membaca menulis dari sumber rujukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian pengutipan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengutip adalah mengambil perkataan atau kalimat dari buku atau yang lainnya. Mengutip itu berbeda dengan plagiat. Plagiat adalah mengambil karangan-karangan atau pendapat orang lain dan menjadikan seolah-olah karangan atau pendapat tersebut dari diri sendiri. Adapun menurut Kraft, kutipan ditulis untuk menegaskan isi uraian, memperkuat pembuktian dan kejujuran menggunakan sumber penulisnya. Hal ini senada dengan pernyataan Wijono yang menganggap kutipan merupakan salah satu hal yang sangat sensi dalam menulis karya ilmiah. Prinsip-prinsip dalam mengutip. Dalam membuat tulisan, kita tentu sering mengutip kata-kata atau kalimat dari tulisan orang lain. Maka dari itu di sini kita akan membahas tentang prinsip yang benar dalam mengutip tulisan orang lain sebagai berikut. Yang pertama, kita sebagai pengutip tidak diperbolehkan membenarkan kata atau kalimat yang salah dari sumber yang kita dapatkan. Kedua, ketika kita mengutip, kita boleh menghilangkan beberapa bagian, namun dengan syarat penghilangan kutipan tersebut tidak merubah makna atau arti yang sebenarnya. Jenis-jenis kutipan. 1. Kutipan langsung. Kutipan langsung yaitu kutipan yang benar-benar sama dengan tulisan aslinya. Dalam kutipan langsung ini kita sama sekali tidak boleh merubah atau menghilangkan kata atau bahkan kalimat dari sumber kutipan. Kalau kita menemukan keraguan atau kesalahan dalam kutipan tersebut, kita hanya dapat menandakan dengan yaitu sit sit. Tanda tersebut menandakan bahwa kita telah mengutip secara langsung tanpa editan. Kita tidak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris. Kutipan diintegrasikan dengan teks. Jarak antara baris kutipan 2 spasi. Kutipan diakhiri dengan tanda kutip. Sudah kutipan selesai, langsung dalam tanda kurung tulisan sumber dari mana kutipan itu diambil dan tulis nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat kutipan itu diambil. 2. Kutipan langsung panjang. Kutipan langsung panjang ditulis tanpa tanda kutipan terpisah dari kalimat sebelum sesudah kutipan ditulis 1 spasi dari kanan menjorok ke dalam teks. Cara menulisnya 1. Kutipan 3 baris atau lebih. 2. Dipisahkan dari badan teks. 3. Jarak 1 spasi. Badan naskah biasa 2 atau 1/2 spasi. Tanda kutipan opsional. Seluruh kutipan menjorok ke dalam 5-7 ketukan. Kutipan dalam kutipan menggunakan tanda kutip tunggal atau jamak. Selanjutnya, kutipan tidak langsung panjang. Kutipan tidak langsung panjang adalah kutipan yang terdiri dari lebih dari selanjutnya kutipan tidak langsung panjang. Kutipan tidak langsung panjang adalah kutipan yang terdiri dari lebih dari 3 atau 4 baris. Selanjutnya kutipan tidak langsung panjang. Kutipan tidak langsung panjang adalah kutipan yang terdiri dari lebih dari 3 atau 4 baris. Untuk mengidentifikasi bahwa paragraf tersebut merupakan kutipan, sebutkan nama penulis dan tahun pada awal parafrase. Contohnya, Mujino menyatakan bahwa hakikat strategi pembelajaran adalah kegiatan pengajar untuk memikirkan dan mengupayakan terjadinya konsistensi antara aspek-aspek karena sistem instruksional merupakan suatu kegiatan, maka pemikiran dan pengupayaan pengonsistensian aspek-aspek komponennya tidak hanya sebelum dilaksanakan,
tetapi juga pada saat dilaksanakan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa suatu rancangan tidak selalu tepat pada saat dilakukan. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku yang disusun berdasarkan abjad. Daftar sendiri didefinisikan sebagai catatan sejumlah nama atau hal yang disusun berderet dari atas ke bawah. Daftar kepustakaan atau bibliografi adalah daftar yang berisi judul buku, artikel, dan bahan penerbit lain yang memiliki pertalian dengan karangan yang tengah digarap. Daftar pustaka memungkinkan pembaca melihat kembali sumber aslinya. Penyusunan daftar pustaka mengikuti urutan abjad nama belakang penulis. Pertama, ditulis dan di spasi tunggal dengan jarak 1,5 spasi antar pustaka. Baris pertama rata kiri dan baris berikutnya mencorok ke dalam. Melalui daftar kepustakaan, pembaca atau penulis dapat memverifikasi keterkaitan sumber dengan isi pembahas, kebenaran kutipan, dan memperluas pengetahuan melalui referensi yang beragam. Daftar pustaka. Daftar pustaka banyak hal yang dapat kita peroleh, antara lain, pertama, untuk memberikan informasi bahwa pertanyaan dalam karangan itu bukan hasil pemikiran penulisan sendiri, tapi hasil pemikiran orang lain. Yang kedua, memberikan informasi selengkapnya tentang sumber kutipan sehingga dapat dicek jika perlu. Yang ketiga, apabila pembaca mau lebih mendalami pernyataan yang dikutip, dapat membahas sendiri buku atau majalah yang menjadi sumber kutipan untuk penelusuran kepustakaan. Yang keempat, memberi apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku yang telah membantu kita dalam penulisan karya tulis yang kita selesaikan. Yang kelima, menjaga profesionalitas penulis terhadap karya tulis yang telah dibuat. Unsur daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka mengetahui format berikut: nama penulis dibalik, tahun terbit, judul buku, kota terbit, penerbit. Perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama, daftar kepustakaan diletakkan pada halaman tersendiri setelah bab kesimpulan dalam karangan ilmiah. Yang kedua, judul daftar pustaka ditulis di tengah halaman dengan huruf kapital di awal kata. Jarak judul tersebut adalah 7 cm dari pinggir atas halaman. Seluruh pustaka acuan disusun alif alfabetis berdasarkan abjad nama pengarang atau lembaga yang menerbitkan dan tidak diberi nomor urut. 3. Urutan penyebutan unsur pustaka acuan adalah A. Nama penulis atau nama lembaga yang menerbitkan, B. Tahun terbit, C. Judul pustaka, buku atau artikel beserta keterangannya, D. Tempat terbit, kota, dan E. Nama penerbit. 4. Setiap sumber diketik dengan jarak atau 1 spasi. Baris pertama diletakkan di tepi margin kiri dan baris berikutnya menggunakan idensis 4 ketukan. Yang kelima, jarak antar sumber 2 spasi. Yang keenam, setiap unsur pustaka diikuti tanda titik kecuali unsur nama yang terdiri atas 2 unsur atau dipisahkan dengan tanda koma. Setelah penulisan nama kota diberi tanda titik. Dari rekan-rekan saya jelaskan tadi, kesimpulannya adalah kutipan adalah pengambilan gagasan pendapatan dari berbagai sumber, baik dari seseorang maupun media seperti buku, artikel, dan internet, yang prosesnya disebut mengutip. Kutipan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kutipan langsung dan tidak langsung. Dalam penulisan karya ilmiah, kutipan sangat penting karena didukung oleh daftar pustaka, yaitu kumpulan sumber referensi yang digunakan sebagai dasar penguat dalam penulisan makalah, tulisan ilmiah, atau skripsi. Saya akhiri presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.